Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bimantara dengan nomor NRP 5017251039. Di sini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang bab 4 yang berjudul tektonik lempeng. Di bab ini kita akan menjelajahi bagaimana benua bisa bergerak, dasar laut dapat terbentuk dan hancur, serta bagaimana semua pergerakan itu menciptakan fenomena seperti gempa bumi, gunung berapi, bahkan pembentukan pegunungan. Teori tektonik lempeng adalah pondasi utama dari geologi modern, teori yang menjelaskan bagaimana planet kita selalu hidup dan dinamis. Awal dari teori ini berasal dari Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman yang pada tahun 1912 mengusulkan hipotesis pergeseran benua. Wegener mengamati bahwa garis pantai Afrika dan Amerika Selatan tampak seperti potongan puzzle yang cocok satu sama lain. Ia juga menemukan kesamaan fosil dan batuan di kedua benua tersebut, seperti Glossopteris, Mesosaurus, dan Listosaurus yang ditemukan di beberapa wilayah yang berbeda namun berumur sama. Dari temuan ini, Wegener memberikan kesimpulan bahwa dahulu semua benua itu menjadi satu, yaitu super benua Pangea, yang kemudian terpecah menjadi dua. Di bagian utara itu disebut Laurasia, dan di bagian selatan disebut Gondwanaland. Di bagian selatan disebut Gondwanaland. Namun pada zamannya teori ini belum dapat diterima karena Wegener tidak bisa menjelaskan mengapa dan bagaimana benua bisa bergerak. Ia sempat berpendapat bahwa gaya rotasi bumi dan pasang surut menyebabkan pergerakan itu, tetapi hitungan fisikanya tidak cukup kuat. Selanjutnya, paleomagnetisme dan kebangkitan gerakan benua dan penyebaran dasar laut. Pada tahun 1950-an, muncul bukti baru yang menghidupkan kembali gagasan Wegener, yaitu paleomagnetisme atau studi tentang medan magnet bumi kuno. Ketika magma di dasar laut mendingin, mineral magnetit di dalamnya merekam arah medan magnet bumi pada saat itu. Menariknya, pola medan magnet di dasar laut menunjukkan pita-pita bergantian antara normal dan terbalik, simetris di kedua sisi punggung laut tengah. Hal ini membuktikan bahwa dasar laut terus terbentuk dan menyebar kedua arah, atau yang disebut sea floor spreading, yang pertama kali dijelaskan oleh Harry Hess. Dengan ini, dua teori besar, pergeseran benua dan penyebaran dasar laut, akhirnya digabungkan menjadi satu teori besar, yaitu teori tektonik lempeng. Selanjutnya, struktur dan jenis lempeng. Permukaan bumi tersusun atas sekitar dua lusin lempeng tektonik besar dan kecil yang bergerak di atas astenosfer, lapisan mantel bagian atas yang bersifat plastis, yang menjadi pelumas di bawah litosfer. Lapisan keras tempat lapisan keras tempat lempeng-lempeng ini berada disebut litosfer.
dengan ketebalan sekitar 70 hingga 250 km, tergantung lokasinya. Ada 3 jenis interaksi antar lempeng, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Divergen adalah lempeng yang saling menjauh, biasanya terjadi di dasar samudra seperti Mid-Atlantic Ridge. Konvergen yaitu di mana lempeng saling bertumbukan, membentuk gunung atau palung laut seperti Palung Mariana. Transfer itu ketika lempeng saling bergeseran secara horizontal, seperti patahan San Andreas di California. Pada titik-titik pertemuan inilah terjadi aktivitas geologi paling intens seperti gunung api, gempa, dan pembentukan kerak baru. Lalu bagaimana kita tahu lempeng itu bergerak? Bukti ilmiah menunjukkan bahwa gerakan lempeng benar-benar bisa diukur secara langsung. Misalnya pola anomali magnetik laut yang simetris menjadi bukti kuat adanya penyebaran dasar laut. Lalu ada data GPS modern membuktikan bahwa benua seperti Amerika bergerak beberapa sentimeter per tahun, setara dengan kecepatan pertumbuhan kuku manusia. Lalu sebaran gempa dan gunung api yang membentuk sabuk panjang seperti cincin api Pasifik menunjukkan batas aktif antar lempeng. Selanjutnya yaitu mekanisme pergerakan lempeng. Sebentar. Di sini. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat lempeng bisa bergerak? Jawabannya adalah di dalam mantel bumi. Melalui konveksi mantel, yaitu pergerakan massa batuan panas yang naik dan dingin yang turun. Selain itu ada 3 gaya utama, yaitu ridge push, dorongan dari punggung laut yang naik. Lalu ada slab pull, tarikan oleh lempeng samudra yang menukik ke mantel saat subduksi, dan transaction, hisapan akibat pergerakan lempeng yang menujam. Lalu ada plumi, mantel, dan titik panas. Selain di batas lempeng, aktivitas vulkanik juga bisa muncul di tengah lempeng karena adanya plami mantel, yaitu aliran panas dari lapisan dalam bumi yang menembus ke permukaan. Kepulauan Hawaii adalah contoh paling terkenal. Rantai pulau terbentuk karena lempeng Pasifik bergerak di atas titik panas yang tetap diam. Semakin jauh pulau dari hotspot, semakin tua umurnya. Bukti langsung dari pergerakan lempeng. Pentingnya teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng bukan hanya menjelaskan mengapa gempa dapat terjadi, tetapi juga bagaimana pegunungan terbentuk, mengapa gunung api berderet di wilayah tertentu, dan bagaimana benua bisa bergeser selama jutaan tahun. Semua proses ini menjadikan bumi sebagai planet yang terus berevolusi. Bahkan teori ini membantu kita memahami sejarah kehidupan karena posisi benua berpengaruh terhadap iklim dan penyebaran organisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.